Bang Usman, mungkin boleh dijelaskan kedatangan ke Polda Metro Jaya terkait apa nih Bang? Ya, pertama kaitannya dengan eh, laporan illegal akses itu ya, yang memang berapa bulan sebelumnya itu sudah pernah dilaporkan oleh Nikita ya. Nah, alhamdulillah hari ini kemarin sebenarnya sih sudah koordinasi juga. Hari ini ada lanjutan ya terkait dengan bagaimana perkembangan kelanjutannya. Nah, saya belum bisa memberikan penjelasan yang detail ya kepada teman-teman media terkait dengan ini karena tadi saya ketemu sama mau ketemu sama perwiranya, tapi memang lagi kondisi ada giat beliau. Nah, tidak bisa juga memberikan informasi apa yang mesti saya sampaikan di sini gitu. Tapi intinya adalah bahwa kasus ini ya saat ini lagi berjalan ya. Nah, jalannya ini maksudnya dengan kata lain ada proses yang bagus, yaitu dalam proses hukum ini naik penyidikan, sudah ada SP2AP juga dari penyidik pada saat itu di akhir bulan Desember 2025 kemarin. Oleh karenanya kita tindak lanjut gitu kan. Nah, bersyukurnya apa, di dalam laporan ini telah diduga ada dugaan ya tindak pidana di dalamnya. Jadi apa yang dilaporkan oleh Nikita ya waktu itu sekarang saat ini diduga ada perbuatan pidana di dalamnya. Tinggal bagaimana kemudian penyidik bekerja untuk mencari siapa, menemukan tersangkanya gitu. Nah, jadi tinggal satu tahap lagi sih sebenarnya ini. Saya berharap ya dari teman-teman kepolisian juga ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik terkait dengan laporan Nikita ini, gitu sih. Oke, Bang Usman, artinya ini kan cukup menarik ya, Barbuk yang di persidangan pada akhirnya dilaporkan Ya. Polda Metro Jaya ini menjadi angin segar dari pihak Nikita sendiri untuk menjerat pihak sebelah. Ya kan, jadi gini, kita tahu bersama ya dalam proses persidangan dulu kan, beberapa kali kami waktu itu tim penasihat hukum ya mengajukan keberatan terhadap video ya rekaman-rekaman yang dijadikan alat bukti gitu. Karena apa? Karena itu diperoleh secara tidak sah atau ilegal gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana bisa dikonkretkan secara hukum dipakai menjadi bukti dalam persidangan, ya kan? Nah, buktinya mereka kita pakai buat ngelapor gitu. Bukti yang mereka pakai rekaman segala macam itu yang katanya di situ nih kita Mail ya melakukan ancaman, meras dan lain sebagainya. Ternyata itu semua secara hukum ilegal gitu. Jadi dia memasukkan bukti diduga ya itu adalah bukti-bukti yang ilegal. Maka kita laporkan ke pihak polisian gitu. Bang, tapi kalau boleh kembali diingatkan lagi, untuk RG dan juga suaminya sudah dipanggil ke kepolisian? Oh, kalau itu saya nggak tahu ya untuk dia dipanggil atau tidak. Tapi yang jelas ini kami mau koordinasi terkait dengan ini, pengen tahu ini tindak lanjutnya apa. Apakah harus misalnya gini, oh ini kita harus diperiksa lagi, ya kan? Nah, kalau itu diperiksa ini kita harus diperiksa lagi misalnya, ya kami minta dari rutan untuk didatangkan kita ke sini, atau teknisnya bagaimana nanti terserah dari pihak penyidik gitu. Jadi sudah dilaporkan per tanggal berapa sih Bang, diupdate lagi? Laporan udah sekitar tahun 2025 pertengahan kalau saya nggak salah ingat ya, bulan Saat Juni sidang apa berjalan Juli. begini Bang? Hah? Saat sidang berjalan? Proses sidang. Ya, saat sidang berjalan gitu kan dilaporkan waktu itu oleh Bang Fahmi ya. Bang Fahmi pada saat itu masih sehat gitu. Nah, Bang Fahmi yang laporin waktu itu. Terlapornya Bang, kalau boleh diingatkan lagi mungkin. Ya, terlapornya RG dan suaminya berdua, karena mereka yang merekam, mereka yang menyebarkan,
secara ilegal gitu, tidak ada sepengetahuan dari Mail gitu kan, tidak sepengetahuan dari, tidak persetujuan dari Mail juga, mereka yang sebar, mereka yang rekam, mereka yang kirim, mereka pula yang lapor gitu kan. Jadi sudah diatur sama mereka sedemikian rupa ya, supaya permasalahan ini bisa menjerat di kita gitu. Tapi alhamdulillah ya, Allah Maha baik, ternyata kita pelajari segala macam dokumennya, dokumen-dokumen itu ternyata ya juga palsu, makanya kita laporkan waktu itu. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan ini kaitannya dengan pasal 47, junto pasal 31, junto pasal 48, junto pasal 32, Undang-Undang ITE. Gitu. Jadi ada 4 pasal. Isinya apa Bang? Pasal itu apa? Itu isinya terkait dengan tindak pidana barang siapa dengan sengaja melakukan tindak pidana intersepsi dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, merusak, menyembunyikan sesuatu dan seterusnya yang diambil secara ilegal. Nah, yang diambil secara ilegal dikenakan pidana, ya pidananya minimal 5 tahun lah ini. Bisa ditahan kok kalau ini. Kalau tersangka bisa ditahan kok. Bang, laporan dari pertengahan 2005 sampai 2006 awal ini belum ada kabar atau apa? Ya ini kabar terakhir kita sudah penyidikan ini, insya Allah 1 tahap lagi, mudah-mudahan digelar bisa ya. Kan dalam proses hukum kan penyidikan itu artinya sudah ada tindak pidananya gitu. Tinggal bagaimana kemudian 1 tahap lagi mencari dan menemukan tersangkanya gitu. Nah, karena ini proses penyidikan, maka untuk tahap berikutnya adalah mencari dan menemukan tersangkanya. Bang, respon Niki ini sudah naik sidik seperti apa? Apa? Responnya ini udah naik sidik dari Niki. Ada Dia seneng bisa. Niki, dia bilang alhamdulillah akhirnya perkara gue bisa jalan gitu kan. Ternyata udah dari pertengahan bulan tahun 2025 gitu. Ya jalan semua gitu kan. Nah memang kemarin karena fokus di pengadilan, sehingga kita semua, kami tim penasihat hukum kurang update ke sini gitu kan, sehingga karena kemarin terfokus di pengadilan negeri gitu, apalagi ada banding, kasasi dan lain sebagainya gitu sih. Mudah-mudahan kita harapannya sih sebenarnya Polda Metro Jaya bisa bersikap profesional ya, segera melanjutkan proses penyidikan ini ke tahap berikutnya gitu sih.